Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ulas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Mahaguru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hoshi mendapatkan kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Kali ini Hoshi akan membawakan makalah mengenai Lunyu, Li Ren Di Si, Di Si Zhang. Di Si Zhang, Zi Yue, Gou Zi Yu Ren Yu, Wu Yue. Nabi Konfusius mengatakan, seseorang apabila benar-benar terhadap kewelas asihan, maka tidak akan ada pikiran yang buruk. Di sini Hoshi akan menjelaskan mengenai kasih. Kasih merupakan perasaan tidak sampai hati, perasaan tidak tega berbuat kejam kepada makhluk lain. Mencius pernah berkata, bila kita saksikan masa hidupnya, kita tidak sampai hati menyaksikan kematiannya. Bila kita pernah mendengar suaranya, kita tidak sampai hati memakan dagingnya. Oleh sebab itu, orang yang berbudi luhur menjauhi rumah pembantaian dan dapur. Mencius juga pernah menuliskan, bila kita menyaksikan seorang anak kecil akan jatuh ke dalam sumur, rasa kasihan dan ingin menolongnya segera timbul. Perasaan itu timbul bukan karena hubungan baik dengan orang tua anak itu. Juga bukan timbul karena kita menginginkan keharuman nama di tengah kampung itu. Dan juga bukan karena kita takut nama kita akan rusak. Oleh sebab itu, barang siapa tidak memiliki perasaan, tidak sampai hati, dia bukan manusia. Di sini Hoshi akan sharing mengenai cerita mengenai kasih yang selama tidak pernah berhenti. Pada zaman Buddha Siddhartha memiliki seorang murid bernama Sipo. Usianya cukup tua, penglihatannya pun sudah berkurang. Suatu kali beliau ingin menambal pakaiannya sendiri, namun tak berdaya memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Lalu beliau berseru, siapa orang yang paling menyukai kebajikan rezeki? Bisakah membantu saya memasukkan benang ke lubang jarum? Buddha Siddhartha dari jauh mendengar seruan tersebut. Langsung datang membantunya. Sipo mendengar suara Buddha Siddhartha. Dengan rasa tidak enak atau malu, Sipo memohon petunjuk Buddha Siddhartha. Guru, sejak lama guru sudah banyak mengumpulkan jasa pahala, berulas asih yang tak terhitung jumlahnya, serta kebaikan yang bermanfaat untuk orang banyak. Pembinaan dan kebajikan guru telah mencapai tingkat sempurna. Mengapa guru masih mau datang membantu saya? Masih mau menanam amal atau bibit kebajikan rezeki? Buddha Siddhartha memberi petunjuk pada Sipo, lalu berkata, membina dan menciptakan rezeki adalah kewajiban saya. Seorang pembina yang mengerti atau sadar, yang mengalir keluar dari hati nuraninya, baik yang sudah lalu, saat ini, atau yang akan datang, juga akan demikian. Selalu dengan segenap upaya melakukan hal yang bermanfaat bagi orang dan menciptakan rezeki. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa seorang Buddha sekalipun terus-menerus melakukan kebajikan tanpa berhenti. Apalagi kita yang belum mencapai kesempurnaan harus banyak menanam kebajikan. Karena jasa pahala dan kebajikanlah yang akan kita bawa pada akhirnya. Bagaimana kita mengembangkan moralitas pada zaman sekarang ini? Kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern, di mana semua sangat canggih dan modern, orang terkadang melakukan hal yang terlihat benar tetapi salah, dan yang terlihat salah tetapi benar dalam melakukan banyak hal. Hanya dikarenakan keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Tidak sedikit juga orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan tetapi diunggah di media sosial miliknya. Bukankah ini yang dinamakan asli tetapi palsu? Hoshi di sini akan bercerita kembali. Pada zaman dahulu ada seorang yang melakukan pembinaan di negara Qi. Beliau memahami paritas sangat dalam. Kebiasaan sehari-hari beliau menjalankan pembinaan yang sangat menderita.
beliau tak terlalu memperdulikan wujud luar. Suatu kali beliau melewati kuil raja. Kebetulan sekali di kuil sedang diadakan persembahan makanan vegetarian yang sangat meriah. Beliau menuruti langkah kaki, ingin masuk untuk mendapatkan persembahan. Namun ditahan penjaga pintu karena beliau mengenakan pakaian jelek dan kusam. Berpenampilan seperti pengemis, penampilan luar, maka beliau pun tertahan di pintu luar. Karena tak puas dengan penilaian penjaga pintu, dengan kesaktiannya beliau meminjam sehelai pakaian bagus. Kali ini penjaga pintu tak lagi menghalanginya. Setelah memasuki halaman kuil, orang-orang mempersilahkan beliau duduk dan mempersembahkan berbagai makanan enak. Namun beliau menuangkan dulu setiap makanan yang dihidangkan ke atas pakaian sambil berkata, "Pakaian yang bagus, kamu makanlah dulu." Orang-orang merasa heran dan bertanya pada beliau, "Mengapa berbuat demikian?" Beliau menjawab, "Saya telah datang beberapa kali. Karena pakaian yang jelek dan kusam tak diperbolehkan masuk. Setelah ganti pakaian yang bagus ini, penjaga pintu baru mengizinkan saya masuk untuk mendapatkan persembahan. Ini semua karena jasa pakaian bagus ini. Demi berterima kasih pada pakaian ini, maka saya mengundang pakaian ini makan dahulu. Makanan yang enak ini." Orang-orang mendengar demikian, merasa malu dan tak enak hati lalu menyesalinya. Dari cerita kedua ini, kita dapat belajar bahwa berbuat kebajikan janganlah melihat bentuk. Walaupun kenyataannya sekarang ini banyak sekali manusia yang memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadinya. Apabila kita bertemu dengan kondisi demikian, ini dinamakan godaan iblis. Saat hati pembina bergerak, maka iblis akan segera memasuki. Tidak akan bermurah hati. Tetapi kita bisa menggunakan hati nurani dan kebijaksanaan kita dalam melakukan atau berbuat kebajikan. Oleh sebab itu, kita dalam melakukan kebajikan harus menggunakan kearifan dan menyaring semua yang kita lihat dan dengar. Jangan menelannya mentah-mentah. Inilah yang dikatakan pembinaan diri kita ke dalam, atau disebut dengan melintasi diri sendiri. Apabila kita dapat melakukannya, berarti kita sadar dan faham bahwa pada dasarnya budi pekerti kita terang benderang. Kita juga harus mempunyai keyakinan bahwa dengan melakukan kebajikan, maka roh sejati kita akan menjadi bersih dan cemerlang. Sebuah kitab Buddhisme mengatakan, keyakinan merupakan induk dari sumbernya, serta jasa pahala dan kemuliaan budi. Keyakinan akan dapat menjauhkan kita dari derita, kelahiran, dan kematian. Keyakinan dapat menumbuhkan banyak bakat kebaikan. Keyakinan merupakan fondasi bagi hati yang penuh kasih. Dengan demikian, kita dapat terbebas dari hati kekikiran. Kita juga dapat belajar bagaimana mempunyai hati yang murah hati, bekerja tanpa cela, suka beramal, suka menolong dan berbagi kepada orang lain. Falsafah hidup Konfusius menempatkan prinsip kasih sebagai tujuan hidup manusia yang harus diperjuangkan sepanjang hidupnya. Seorang murid Konfusius yang bernama Huanzi bertanya mengenai kasih kepada Konfusius. Lalu Konfusius menjawab, "Kasih sayang sesama manusia, inilah moralitas yang harus kita laksanakan." Beliau juga menjelaskan bahwa seseorang harus mempunyai tekad. Tekad harus bulat dan teguh. Teguh dan tidak pandai bersilat lidah, dekat dengan kasih. Melakukan sesuatu harus sungguh-sungguh dan jujur. Maka itu kita tidak boleh ikut-ikutan dan melakukan hal yang tidak baik. Kita juga harus mempunyai perasaan kasih pada semua atau sesama manusia. Beliau mengatakan orang yang berhati pengasih mampu mengasihi orang lain. Seorang murid beliau, Celu, pun berucap, orang yang pengasih mampu membuat orang lain mengasihi dirinya. Seorang pengasih tahu akan dirinya sendiri, yang dikatakan dengan tahu diri. Orang yang tahu diri pasti mampu mengasihi orang lain.
Seorang pengasih dicintai orang selamanya. Kasih juga diartikan dengan sopan, hormat, dan toleransi. Konfusius pun pernah mengatakan bila setiap orang mampu mengendalikan diri dan berperilaku sopan, dunia akan kembali ke pangkuan kasih. Berperilaku berbakti kepada orang tua dan rukun sesama saudara adalah pokok dari kasih. Hubungan di dalam keluarga harus berlandaskan ketulusan hati. Harus hormat dan dekat, ada kemauan untuk rukun. Inilah adalah yang dinamakan dengan kasih. Setelah kita mengerti mengenai kasih, kita harus melaksanakannya. Dengan tindakan kita bisa menolong umat manusia. Kita juga bisa melintasi orang mendapatkan jalan ketuhanan. Bekerja sama demi kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia serta semua makhluk. Dengan demikian, kita berperan serta di dalam pelintasan umum akhir zaman, mencapai tempat kita yang seharusnya berada. Demikianlah dharma yang Hosea sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan dari pandita. Dan apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.